Hai halo sahabat Ananta Fiore, ketemu lagi di tutorial. Kali ini saya akan berbagi bagaimana merangkai bunga dari kebun bagian ketiga. Nah, buat kalian yang baru pertama kali bergabung, silahkan klik subscribe dan klik lonceng. Yuk kita lihat-lihat ada tanaman apa yang bisa dirangkai. Nah, ini namanya daun pakis kelabang. Terus di sampingnya ini ada pot. Nah, campur-campur itu isinya ya. Cuma di situ ada daun andong. Ini pakis kelabang juga. Saya juga menanam bunga pisang-pisangan nih di pot. Yaitu bunganya warna merah, Heloconia. Bagus kalau berbunga, itu bisa kita pakai untuk merangkai. Ini daun bambu Jepang yang warnanya kuning, agak putih dan ada hijaunya. Nah, ini juga ada daun bambu Jepang, tapi ini yang bintik-bintik ya. Gitu. Kemudian ada daun pakis. Ini ada daun pakis warna hijau muda. Kemudian ini banyak juga nih di tempat saya tuh. Saya hobi banget, suka banget dengan daun pakis kelabang ini. Jadi banyak nih Kak, saya tanam di tanah, di pot ada beberapa. Nah, ini nih bunga Heloconia atau bunga pisang-pisangan kebetulan sudah berbunga nih. Ada satu, bunganya udah tinggi, siap untuk dipetik. Ada lagi dua, wah di sana ada lagi juga tiga. Nah, ini masih kuncup ya, jadi belum bisa dipanen. Minimal selama 1-2 bulan ini saya punya cadangan bunga untuk dirangkai ya, supaya buat ganti-ganti. Ini awet loh, bunga Heloconia ini cukup awet. Nah, kita akan merangkai bunga Heloconia ini tanpa floral foam ya. Sebelumnya potong dulu batangnya, kemudian daunnya juga kita potong sejajar kanan dan kiri. Nah, kali ini saya akan merangkainya dengan vas yang tinggi dan dengan media air. Saya nggak memakai floral foam untuk kali ini, karena rangkaian bunganya hanya untuk hiasan di rumah, di meja makan, jadi cukup dengan air dan bunga Heloconia saja sudah cantik. Tapi supaya tidak kosong, saya akan lengkapi dengan daunnya, yaitu daun pisang. Nah, tapi sebelumnya saya sejajarkan dulu batangnya yang tadi saya potong kanan dan kiri. Nah, setelah itu saya mengambil daun pisang. Saya mengambil yang dua warna hijau muda yang baru mekar, kemudian warna hijau tua yang sudah dewasa atau sudah senior. Sudah senior ya. Ya, jadi warnanya agak kontras, ada hijau tua dan ada hijau muda. Nah, karena daun pisang ini kalau dirangkai biasanya melengkung. Jadi saya buat triknya, yaitu saya potong pinggirnya sehingga daunnya ini membentuk lancip. Kenapa saya potong? Supaya tidak melengkung gitu ya pada waktu dirangkai nanti. Untuk sudah beberapa hari biasanya daun pisang ini akan melengkung. Nah, ini saya potong. Nah, kurang lebih penampakannya seperti itu ya, jadi kayak lancip kayak pohon cemara.
Nah, setelah itu saya mengambil daun yang lain untuk melengkapi, seperti yang teman-teman lihat tadi di rumah saya banyak daun pakis kelabang ya. Nah, saya ambil 2 biji aja daun pakis kelabang, 2 batang. Sebelum saya masukkan dalam air, daun yang paling bawah kita hilangkan dulu supaya nggak nanti busuk ya. Kalau kena air tuh daunnya nanti busuk. Jadi ini tinggal batang saja yang kena airnya. Daun pakis kelabang ini daun yang cukup awet ya, bisa 3 atau 4 hari. Biasanya sebelum layu si daun ini akan rontok. Nah, ini sama, dihilangkan daun paling bawah. Nah, sudah jadi deh rangkaiannya. Mudah kan? Nah, mau diletakkan di mana? Diletakkan di tempat yang tinggi ya. Dan kemudian mejanya agak luas supaya tidak sempit. Nah, makanya saya letakkan di pojok nih di meja makan. Kurang lebih penampakannya demikian. Bisa dilihat semuanya. Ya, ini airnya, jangan lupa ya airnya diganti 1 hari sekali supaya tidak untuk sarang nyamuk. Nah, ayo teman-teman coba lihat sekeliling kebun atau taman teman-teman semua, kira-kira ada daun atau bunga apa ya yang bisa kita hias untuk di dalam rumah kita. Nah, setelah melihat tayangan ini, saya berharap sobat semua mempunyai inspirasi dan menuangkannya dalam suatu rangkaian. Nah, teman-teman, itu tadi dengan 1 bunga heliconia. Sekarang kita dengan 2 bunga heliconia. Gimana bentuknya? Nah, penampakannya seperti ini. Lucu ya? Hanya dengan bunga aja bisa bagus. Nah, sekarang saya mau cari lagi nih. Saya kasih daun-daun yang ada di sekitar rumah. Nah, kali ini saya akan memakai daun pakis yang panjang. Kemudian nanti apa lagi ya? Nah, kemudian ada bunga. Oh iya, ini ada bunga honje atau bunga jahe-jahean merah, dan ini ada bunga warna ungu. Ayo, apa tahu nggak namanya? Ada bunga telang. Bunga ini cuman awet 2 hari, tapi nggak apa-apa, bagus untuk aksen supaya warnanya tidak monoton merah dan hijau. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada bunga telangnya ya, lucu ya. Silahkan teman-teman mencoba di rumah. Untuk sobat semua, tetap dukung Ananta Fiore dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih dan sampai jumpa.